Ini bukan jawaban dari Yuan Qi. Tetapi leluhur bayi berdarah itu meraih kata-kata keras kepala dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Bai Guanxing mampu mengatakan ini. Ditambah pengalaman sebelumnya, dia tahu bahwa yang terakhir harus menjelajahi ingatannya sendiri. Berbicara tentang tanah malam abadi, leluhur bayi darah bergidik dalam sikap yang langka dan tegas untuk tidak mati. Namun, Bai Guanxing menyipitkan mata sambil tersenyum, dan bahkan tidak keberatan dengan bau darah dan bau menyengat dari darah leluhur bayi. Kamu pernah ke sana sebelumnya. Begitu kamu lahir dan dimasak 2 kali. Apakah kamu ingin berbicara dengan kami lagi? Pergi sekali. Tidak. Jangan pergi. Leluhur berdarah itu melambaikan tangannya dengan cepat, dan dia bahkan membuat tampilan kekanak-kanakan. Tuan Bai, biarkan aku pergi. Tempat hantu itu, aku tidak ingin pergi ke kedua kalinya dalam hidupku. Tidak. Saat itu, jika bukan karena keberuntunganku, aku tidak akan bisa keluar. Mata putih dan biru Bai Guanxing sedikit menyipit, tampak menggoda. Bagaimana jika saya mengundang Anda untuk pergi? Saya. Leluhur berdarah itu tercengang. Itu bukan tuan. Siapa yang berutang budi kepada seseorang? Jangan pergi atau pergi. Jangan mati. Benar-benar tidak pergi. Bai Guanxing tersenyum, dan tiba-tiba memadatkan seutas bilah es dengan kekuatan sucinya, dan mengusap ujung jarinya. Dan tiba-tiba, dia melihat seutas darah putih dan biru memancar dari ujung jarinya, bersinar seperti permata glasir. Ceka, darah putra Baize sangat enak. Tidak ada yang tidak menginginkannya dengan seteguk untuk mengisi kembali otak dan meremajakan semangat, kan? Bai Guanxing mengambil ujung jarinya, berpura-pura mabuk, dan Qin Yichen tiba-tiba melihat leluhur berdarah seperti anjing gila dengan tulang. Analogi ini memang tidak tepat, tetapi leluhur bayi darah sangat tidak sabar. Bahkan setelah melihat darah, leluhur bayi darah jelas memiliki semacam keserakahan dan kegilaan di luar nalar. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena 7 kera pada saat ini, leluhur bayi darah akan benar-benar menerkam jari Bai Guanxing dan menggigitnya. Tiba-tiba, ujung jari Bai Guanxing mengembun lagi, dan luka yang berlumuran darah sembuh seketika. Dia menjilat jarinya, tidak membuang setetes darah pun. Bagaimana? Apakah kamu akan pergi? Munculnya leluhur berdarah yang menelan air liur mengingatkan Qin Yichen pada Xiao Luer, tetapi segera melihat yang pertama menggertakkan giginya, seolah-olah menahan darah merah di matanya. Tuan, mari kita bicara tentang itu. Anda awalnya berutang saja aku suka. Tidak bisa melemparku seperti ini, kecuali 3 tetes darah unicorn lagi. Terjebak. Bai Guanxing menegakkan wajahnya dan menamparkan dahi leluhur bayi berdarah itu. Bagaimana menurutmu? Jangan bilang bahwa Qilinzi dipengaruhi oleh masalah Raja Meteorit Liar, dan kemudian dia mengambil darah. Bukankah begitu? Pikir itu tidak cukup untuk menyebabkan kekacauan? Lalu, kamu bisa meminta beberapa tetes darah naga putih untuk permaisuri Huaxu? Temukan sendiri. Wajah Bai Guanxing adalah pencatut, dan dia akan menawar secara ekstrim. Dan leluhur bayi berdarah tampaknya bisa mencium aroma darah putra Baize di udara. Anda harus tahu bahwa darah klan Baize secara inheren sulit didapat, dan Bai Guanxing benar. Jika darah-darah suci klan Baize diminum, itu akan sangat bermanfaat bagi kecerdasannya. Di masa lalu, suku Baize adalah salah satu dari 10 protos teratas, dan sulit untuk mendapatkan darah seperti halnya untuk mencapai langit. Sekarang, meskipun suku Baize bukan 10 protos teratas, masalahnya adalah bahwa ada tidak sedikit suku Baize yang masih hidup. Sehingga sulit untuk mendapatkan darah, hanya lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari sebelumnya. Leluhur berdarah itu terperangkap dalam belitan yang tak tertandingi. Itu benar-benar seteguk air liur yang membuat Qin Yichen melihatnya, dan Bai Guanxing sepertinya mencubit garis hidup mantan ketika dia melihatnya. Lihatlah penampilanmu, haus darah, dan masalahnya tidak berubah selama bertahun-tahun. Ini adalah cacat yang akan menangkap garis hidup orang. Bagaimana? Seteguk darahku, ditambah bimbingan pribadiku. Apakah kamu menyukainya? Mata merah leluhur berdarah melintas. Aku harus menambahkan satu lagi. Ada juga harta di malam abadi. Kamu makan daging. Aku harus seteguk sup. Bai Guanxing terkejut. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan bicara tentang minum sup. Kamu bisa bertanya apakah kamu mau bergabung denganku. Yang mana yang tidak makan dengan daging? Nenek moyang bayi berdarah setuju. Bagaimanapun, karakter Bai Guanxing tidak mengatakan bahwa ini adalah akumulasi miliaran tahun di 2 dunia, dan tidak perlu mempertanyakannya. Setelah itu, Bai Guanxing mengatakan bahwa pada akhirnya, dia benar-benar menyeret leluhur bayi darah untuk memberikan petunjuk, dan Qin Yichen berdiri di antara gunung Huaguo. Boneka kekaisaran yang mereka bawa kembali dipenuhi dengan banyak monyet kecil, dan monyet kecil dari waktu ke waktu melompat di atas kepalanya dan menggunakan lengan boneka sebagai ayunan. Ini adalah boneka kerajaan kaisar. Dan itu masih terserah saya. Putri Wenxing memiliki wajah sombong, seolah-olah, boneka kaisar ini seperti pengikut terbaik. Jika dia kembali ke dunia kaisar, diikuti oleh boneka kaisar yang patuh. Bagaimana tatap muka? Kamu harus memberinya nama. Putri Wenxing serius.
Tetapi Qin Yichen sangat bingung. Apakah dia makhluk hidup dan masih memiliki nama? Kenapa tidak? Boneka itu pada awalnya bukanlah boneka terkuat yang diciptakan oleh boneka asli, tapi sekarang tampaknya memiliki jiwa. Qin Yichen terkejut, tetapi boneka itu pernah dikirim oleh boneka generasi pertama ke tempat asalnya. Dalam kata-kata Bai Guanxing, tempat asalnya adalah bidang bintang yang sangat misterius di alam semesta. Siapa yang tahu apa yang dia temui di dalam? Adapun boneka yang mereka taklukkan. Saya harus mengatakan bahwa penampilan boneka ini sangat bagus. Pola emas hitam seperti ksatria yang mengenakan baju besi yang berat, berdiri megah di bawah terik matahari, dan terlihat dingin. Tetapi monyet di tubuhnya agak dingin. Tidak pada tempatnya. Qin Yichen juga harus mengakui bahwa boneka kerajaan kaisar ini jauh lebih mudah digunakan daripada gajah surgawi Ai King. Dengan kekuatan tempur yang hebat, dan tidak perlu memikirkan cara menipunya dengan putus asa. Putri Wenxing berpikir sejenak, sambil menggosok pipi bedaknya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat boneka itu. Namamu Mumu. Lalu dia dipanggil He Mumu. Bisakah kamu belajar dari orang tuamu di tingkat penamaan? Jika mereka bisa memberimu nama yang bagus seperti Wenxing, mengapa kamu tidak bisa mewarisi beberapa kelebihan dari orang tuamu? Putri Wenxing merasa malu dan ingin bertarung. Keduanya bermain-main di Gunung Huaguo, hanya untuk melihat mantan terengah-engah. Pada saat ini, tiba-tiba mereka mendengar jeritan dari Bai Guanxing. Kamu minum lebih sedikit. Biarkan saja. Hanya satu gigitan jika kamu mengatakan ya. Mata Qin Yichen bergetar, dan diperkirakan leluhur berdarah ini tidak menyedot saudara pengamat bintang, jadi dia pasti tidak akan melepaskannya. Dan Putri Wenxing juga mencerahkan matanya. Itu benar. Bai Guanxing dipanggil Xiao Bai. Lalu orang ini dipanggil Xiao Hei. Jika kamu melihat Brother Stargazer, jika kamu tidak bisa mengalahkanmu untuk sementara waktu, itu akan berakhir. Di bawah arogansi sepihak Putri Wenxing, boneka malang yang tidak mau menjawab mulutnya ini dijuluki Xiao Hei. Qin Yichen menatap mata kosong boneka itu, seolah melihat keluhan yang tak ada habisnya. Ini mungkin satu-satunya kaisar di dunia yang namanya sangat canggung. Di masa depan, anak-anak kita tidak boleh membiarkan Wen Qing menamainya.